Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Retnabila. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 6 di program studi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 2284202110. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Kapita Selekta Matematika Pendidikan Menengah dengan materi transformasi pada bidang Kartesius. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya, mohon izin Ibu Rahmatia Nurmaidina MPD. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dipelajari di mata kuliah ini. Simak video ini baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke inti, ayo kita mengingat kembali. Nah, apakah pernah kalian main game puzzle yang gambarnya digeser-geser? Nah, tentu saja kalian pernah. Saat menggeser gambarnya tidak akan berubah, tetapi pindah tempat saja. Nah, ini dalam matematika kita sebut dengan translasi, yaitu pergeseran suatu objek tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. Kemudian, apakah pernah kalian memperbesar foto di HP? Misalkan ketika lagi selfie, terus kita zoom wajah sendiri. Nah, tentu pernah kan? Nah, ketika diperbesar, gambarnya tidak akan berubah, tetapi ketika gambar diperjelas, maka akan lebih besar. Dalam matematika disebut dilatasi, yaitu bisa diperbesar atau diperkecil suatu bentuk dengan perbandingan tertentu. Yang terakhir, apakah kalian pernah lihat kipas angin memutar? Atau apakah kalian pernah main spinner? Tentu saja pernah kan? Nah, ketika kalian memainkan spinner, itu akan memutar di tengah. Sehingga dalam matematika disebut dengan rotasi, yang berarti memutar suatu objek terhadap titik pusat tertentu dan sudut tertentu. Jadi, pembahasan yang kita akan bahas hari ini adalah translasi, rotasi, dan dilatasi. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami dan menerapkan konsep transformasi geometri berupa translasi, rotasi, dan dilatasi. Transformasi pada bidang Kartesius adalah perubahan posisi suatu objek dalam bidang Kartesius yang meliputi translasi atau pergeseran, rotasi, perputaran, dan dilatasi perkalian skala. Translasi memindahkan suatu titik X, Y dengan vektor AB sehingga bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B tanpa mengubah bentuk dan ukurannya. X aksen dan Y aksen sama dengan X, Y ditambah AB. Gambarkan sebuah diagram Kartesius. Berikan gambar Kartesius berikut ini, di mana diagram Kartesius ini dimulai dari angka 0 sampai dengan 10. Kemudian kita katakan titik dari 2,3. Kemudian dari titik A 2,3 kita geser sebanyak 6 satuan ke kanan.
Setelah itu kemudian dari titik ini kita naik sebanyak 4 satuan ke atas. Maka titik berhenti pada 8,7 atau dinamakan dengan A-aksen 8,7. Kalau kita mau mencari titik koordinat dengan cara menggambar seperti tadi, mungkin cukup ribet ya. Nah, di sini ada cara yang lebih mudah. Jika titik A, X, Y ditranslasi oleh T, A, B, maka akan menghasilkan bayangan A aksen X aksen, Y aksen. Cara mencari titik bayangannya, teman-teman cukup tambahkan koordinat titik awal ditambah dengan matriks translasinya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Tentukan bayangan titik A negatif 5,6 jika digeser 2017 satuan ke kanan, 2020 ke satuan ke bawah. Yang pertama, diketahui titik A negatif 5,6 dengan translasi T sama dengan 2017 sampai negatif 2020. Yang ditanyakan adalah bayangan titik A aksen. Penyelesaiannya adalah dengan memasukkan rumus yang sudah dijelaskan. X aksen, Y aksen sama dengan koordinat titik awal yaitu negatif 5, 6 ditambah dengan matriksnya 2017 negatif 2020, maka sama-sama kita tambah negatif 5 ditambah 2017 hasilnya 2012, kemudian 6 ditambah negatif 2020 adalah negatif 2014. Jadi bayangan titik A adalah A aksen 2012, negatif 2014. Lanjut contoh soal hard translasi. Nah, pertanyaannya, jika garis X sama Y tambah 5 sama dengan 0 digeser oleh translasi 3,2, maka tentukan persamaan bayangannya. Maka X aksen sama dengan X tambah alfa sama dengan X aksen dikurang A. Y aksen sama dengan Y ditambah B, maka Y sama dengan Y aksen dikurang B. Maka X sama dengan X aksen dikurang 3, Y sama dengan Y aksen dikurang 2. Kemudian kita substitusikan ke persamaan awal. X tambah Y tambah 5 sama dengan 0, kita masukkan angka-angkanya. X aksen dikurang 3 ditambah Y aksen dikurang 2 ditambah 5 sama dengan 0. X aksen dikurang 3 ditambah Y aksen dikurang 2 ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian X aksen tambah Y aksen dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 0. Negatif 5 itu didapatkan karena negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. X aksen ditambah Y aksen tambah 0 sama dengan 0. Jadi X aksen tambah Y aksen sama dengan 0 adalah persamaan bayangannya. Selanjutnya kita bahas materi dilatasi atau perkalian skala. Dilatasi mengubah ukuran suatu objek dengan faktor skala atau dilambangkan dengan K, sehingga titik K, Y menjadi Kx, Ky, di mana K itu lebih dari 1 atau memperbesar, dan K kurang dari 0 dan kurang dari 1 atau memperkecil. Selanjutnya dilatasi dengan faktor skala atau dinyatakan dengan K. X aksen, Y aksen sama dengan matriks K, 0, 0, K dikali dengan Kx. Jika K lebih besar dari 1, maka objek diperbesar, dan jika K lebih kecil dari 1 dan lebih kecil dari 0, maka objek akan diperkecil. Dilatasi terhadap titik pusat 0,0. X aksen, Y aksen dengan
Matriks dilatasi K00K dikali dengan XY atau koordinat titik awal, atau bisa juga ditulis dengan X aksen sama dengan KX, Y aksen sama dengan KY. Selanjutnya, kaitan matriks dengan transformasi. Setiap transformasi geometri dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks. Dengan menggunakan matriks, transformasi menjadi lebih sistematis dan mudah diterapkan dalam perhitungan matematika. Dengan rotasi 90 derajat berlawanan jarum jam dan dilatasi dengan skala K. Selanjutnya, contoh soal konsep dilatasi. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika dilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi O 0,0. Dengan cara yang mudah, diketahui titik A XY sama dengan A 4,5, faktor skala atau K-nya adalah 3, pusat dilatasinya adalah O 0,0. Kemudian hitung X aksen sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12, Y aksen sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi koordinat bayangan A aksen adalah A aksen 12,15. Selanjutnya kita bahas contoh soal Hertz dilatasi. Pertanyaannya, titik-titik sudut segitiga ABC masing-masing adalah A 2,1, B 4,3, dan C aksen 1,5. Segitiga tersebut dilatasi dengan pusat di titik P 1,2 dan faktor skala K adalah negatif 2, sehingga menghasilkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan titik A, B, dan C setelah dilatasi. Diketahui titik A 2,1, B 4,3, dan C 1,5. Di pusat dilatasi P 1,2, kemudian skala dilatasi atau dilambangkan dengan K sama dengan negatif 2. Penyelesaiannya, rumus dilatasi terhadap titik pusat P, A, B, dan skala K. X aksen, Y aksen sama dengan A ditambah K dikali X dikurang A, B ditambah K, Y dikurang B. Selanjutnya kita tentukan titik A 2,1 dengan memasukkan X aksen sama dengan 1 ditambah negatif 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1. Y aksen sama dengan 2 ditambah negatif 2 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. A aksen sama dengan negatif 1,4. Selanjutnya titik B 4,3, X aksennya kita masukkan angkanya hingga dapat 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5, Y aksennya 2 dikurang 2 sama dengan 0, maka B aksennya adalah negatif 5,0. Yang terakhir, tentukan titik C 1,5, X aksennya kita masukkan angkanya, kemudian dapat 1 tambah 0 adalah 1, Y aksennya sama dengan 2 dikurang 6 sama dengan negatif 4. Maka C aksennya adalah 1, negatif 4. Jadi koordinat bayangannya adalah A aksen negatif 1,4, B aksen negatif 5,0, dan C aksen 1, negatif 4. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, rotasi atau putaran. Rotasi adalah transformasi geometri yang memutar suatu titik, garis, atau bangun datar pada bidang kartesius terhadap titik pusat tertentu. Biasanya titik asal 0,0 atau titik lain seperti V dan Q dengan sudut tertentu. Misalkan 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, rotasi dengan sudut theta dinyatakan sebagai berikut, seperti rumus yang ada di kotak tersebut. Misalkan rotasi 90 derajat memiliki matriks 0, negatif 1, 1, dan 0. Selanjutnya kita membahas soal konsep pada rotasi terhadap titik pusat 0,0.
Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P2, -3. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus diketahui A 3,4 titik pusat P2, -3 sudut 90 derajat dan cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1. Lalu kita masukkan rumus tadi, cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat adalah 1, jangan lupa negatifnya, sin 90 adalah 1, cos 90 itu 0. Kemudian kita masukkan X dikurang P itu 3 dikurang 2, 1, Y dikurang Q itu 4 dikurang negatif 3 sama dengan 7. Lalu kita kali silang, 0 dikali 1 itu 0, negatif 1 dikali 7 itu negatif 7, 1 dikali 1 itu 1, 0 dikali 7 itu 0. Maka tinggal hasilnya negatif 7 dan 1. Kemudian X aksen dikurang 2 sama dengan negatif 7, maka X aksen adalah negatif 5. Y aksen ditambah 3 sama dengan 1, maka hasil Y aksennya adalah negatif 2. Jadi koordinat bayangannya adalah A aksen negatif 5, negatif 1. Selanjutnya kita akan membahas soal Hertz rotasi. Diketahui titik A 3,4 mengalami 2 kali rotasi, yaitu pertama dirotasi sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P2,1, kemudian dilanjutkan dengan rotasi kedua sebesar 70 derajat terhadap titik pusat yang sama V2,1. Langkah pertama, kita gunakan rumus rotasi terhadap titik pusat dengan rumus yang ada di kotak ini. Kemudian diketahui A sama dengan 110 derajat, B 70 derajat, P2, Q-nya adalah 1, titik A, X, Y sama dengan 3,4. Alfa ditambah beta adalah 110 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. Dimana X dikurang P sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, Y dikurang Q sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. X double aksen dikurang 2, Y X double aksen dikurang 1 sama dengan cos 180 derajat, sin 180 derajat, negatif sin 180 derajat, cos 180 derajat. Masukkan angkanya 1, 3 dengan matriks negatif 1, 0, 0, negatif 1. Kali 1 dengan 3 sama dengan hasilnya negatif 1 dan negatif 3. Maka ada X double aksennya negatif 2 sama dengan negatif 1, sehingga X double aksennya sama dengan 1. Y double aksennya dikurang 1 sama dengan negatif 3, maka Y double aksennya adalah negatif 2. Jadi koordinat bayangan hasil dua rotasi tersebut adalah A double aksen 1, negatif 2. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.